Recording in progress. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia Purba. Saya dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 11330445. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya, yaitu pengenalan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada apa itu software. Software itu merupakan sekelompok instruksi atau program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ada perangkat keras komputer yang mencakup program-program yang menjalankan perangkat, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan di dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian ada jenis-jenis software dan contohnya juga. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem ini adalah perangkat lunak yang menjalankan komputer dan mengelola sumber daya seperti memori, prosesor, dan perangkat lainnya. Contohnya itu ada Windows, ada Mac OS, ada Linux. Dan yang kedua ada web-based software. Web-based software ini merupakan perangkat lunak yang diakses melalui peramban web dan sering digunakan untuk layanan online. Ya, contohnya itu ada Google Docs, Gmail, Facebook. Kemudian yang ketiga ada enterprise software. Se- software ini merupakan sesuatu yang dirancang untuk digunakan oleh perusahaan dan organisasi besar. Contohnya itu ada Oracle dan Salesforce. Kemudian ada proprietary software. Software ini merupakan perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan atau individu dan biasanya itu tidak memiliki kode sumber yang terbuka. Kemudian ada open source software, yaitu perangkat lunak yang kode sumbernya itu tersedia untuk umum dan sering dikembangkan secara kolaboratif. Contohnya itu ada sistem operasi Linux, peramban web Mozilla Firefox, dan server web Apache. Kemudian, generic process framework dalam software engineering itu ada 5 aktivitas. Yang pertama itu ada communication atau komunikasi. Aktivitas ini itu melibatkan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Kemudian yang kedua itu ada planning atau perencanaan yang melibatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk alokasi sumber daya, jatuh, dan estimasi biaya. Yang ketiga ada pemodelan atau modeling. Aktivitas ini melibatkan pembuatan model perangkat lunak, termasuk desain sistem, struktur data, dan arsitektur perangkat lunak. Kemudian ada construction atau konstruksi. Ini adalah tahap pengembangan perangkat lunak aktual di mana kode sumber dibuat dan diuji. Kemudian ada deployment atau implementasi. Tahap ini melibatkan pemasangan perangkat lunak di lingkungan produksi dan peluncurannya kepada konsumen. Kemudian, apa itu software proses? Software proses itu adalah serangkaian langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Contohnya itu perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dokumentasi, bahkan semua tahapan yang perlu untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Dan di sini apa itu software proses model? Software proses model adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Model proses perangkat lunak memberikan panduan dan metodologi untuk mengelola seluruh siklus hidup perangkat lunak, termasuk tahap awal perencanaan
hingga tahap pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian ada dua contoh preskriptif software proses model. Yang pertama itu ada model V, atau yang biasa disebut V model. Ini merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang merupakan perluasan dari model waterfall. Model V menggambarkan hubungan antara setiap tahap pengembangan perangkat lunak dengan tahap pengujian yang sesuai. Dalam model ini, setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujian yang terkait secara langsung. Dan model ini menggambarkan tahap pengembangan pengujian sebagai cermin berlawanan untuk V menjulur. Kemudian ada yang kedua ada waterfall model. Model ini adalah model linier yang mengatur pengembangan perangkat lunak menjadi fase-fase berurutan seperti analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Model waterfall menekankan dokumentasi yang kuat kepada setiap tahap. Dan satu tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Dan model ini juga cocok untuk proyek-proyek yang persyaratannya stabil, tidak banyak perubahan. Namun kekurangan utamanya itu adalah kurangnya di fleksibilitasnya untuk mengakomodasi perubahan persyaratan yang mungkin timbul selama pengembangan atau yang sering terjadi dalam proyek perangkat lunak. Kemudian ada contoh agile model. Di sini ada Scrum. Scrum itu adalah kerangka kerja manajemen proyek yang sangat populer di dalam pengembangan perangkat lunak dan sering juga digunakan dalam metodologi pengembangan perangkat lunak berbasis agile. Scrum juga merupakan salah satu pendekatan agile yang paling fleksibel dan sangat efektif untuk proyek-proyek yang memerlukan respon cepat terhadap perubahan atau perubahan kebutuhan pelanggan. Model ini juga mendorong kolaborasi aktif antara semua anggota tim, termasuk pengembangan perangkat lunak, tester, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi pada pengembangan produk yang lebih baik. Kemudian apa itu umbrella activity? Umbrella activity adalah sebuah konsep manajemen proyek yang merujuk pada kegiatan yang melibatkan dan menggabungkan beberapa aktivitas atau tugas yang terkait ke dalam satu kesatuan yang lebih besar. Ini juga digunakan untuk merangkul sejumlah kegiatan terkait yang lebih luas dan berbeda dari dalam proyek yang lebih besar ke dalam satu aktivitas tingkat tinggi yang dapat dielaborasi lebih lanjut. Konsep ini pada umumnya diterapkan dalam manajemen proyek untuk memberikan visibilitas yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang kelompok tugas yang berbeda yang saling terkait dalam proyek. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan juga contohnya yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan apa yang sistem perangkat lunak lakukan. Contohnya itu sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan atau mengedit dokumen. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan ini menggambarkan bagaimana sistem harus berperilaku dalam hal performa, keamanan, ketersediaan, dan lain-lain. Contohnya, sistem harus memberikan respons dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian ada kebutuhan bisnis. Ya, ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan bisnis perangkat lunak. Contohnya, sistem harus meningkatkan efisiensi operasi bisnis sebesar 20%. Kemudian ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Contohnya itu sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif.
Dan yang terakhir ada kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak. Ya, kebutuhan ini berkaitan dengan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Contohnya, sistem harus berjalan pada Windows 10. Oke, sekian presentasi pengenalan rekayasa perangkat lunak dari saya. Saya sebelumnya meminta maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.